Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi sistem gerak dengan subtopik gerak pada tumbuhan. Setelah sebelumnya kita membahas mengenai sistem gerak pada manusia yang mencakup rangka, sendi, otot, dan kelainannya. Sekarang kita beralih pada gerak tumbuhan. Yuk kita mulai. Gerak pada tumbuhan secara umum dibagi menjadi 3 macam, yaitu gerak endonom, gerak higroskopis, dan gerak etionom. Oke, kita lihat masing-masing dari pengertian gerak tersebut. Gerak endonom. Apa itu gerak endonom? Gerak endonom adalah gerak tumbuhan yang disebabkan oleh rangsangan yang berasal dari dalam tumbuhan itu sendiri. Nah, jadi si tumbuhan itu bergerak karena ada rangsangan yang berasal dari tubuh tumbuhan itu sendiri. Contohnya seperti apa? Contohnya adalah gerak rotasi sitoplasma atau disebut juga dengan siklosis. Apa itu gerak rotasi sitoplasma? Rotasi artinya adalah gerak melingkar dan sitoplasma adalah cairan di dalam sel. Artinya gerak rotasi sitoplasma adalah gerakan melingkar yang terjadi pada cairan di dalam sel. Oke, kita bisa lihat di gambar berikut ini. Ini adalah gambar sel tumbuhan. Tanda panah yang berwarna hitam dengan arah melingkar ini merupakan gerak rotasi dari sitoplasma atau cairan sel. Yang kedua, contoh gerakannya adalah gerak ketika tumbuhan tumbuh secara alami. Contohnya seperti apa? Misal, akar pada suatu tumbuhan secara alamiah bertambah panjang. Batang pada tumbuhan secara alamiah bertambah panjang juga. Nah, itu merupakan contoh dari gerak endonom, yaitu gerak tumbuhan pada saat tumbuh secara alamiah. Nah, di sini ada contoh lagi satu. Nah, ini masih contoh gerak rotasi sitoplasma atau siklosis ya. Di sini jika kita lihat ada tanda panah berwarna merah. Nah, ini bisa terlihat di bawah mikroskop ketika mengamati tumbuhan hidrilla. Nah, yang bergerak di sini, yang kelihatan bergerak bukan sitoplasmanya, karena sitoplasmanya bening. Yang terlihat bergerak nanti di sini adalah yang berwarna hijau-hijau itu. Yang berwarna hijau itu adalah kloroplasnya. Nah, kenapa kloroplasnya bisa bergerak? Ya tadi, karena yang bergeraknya sebenarnya si sitoplasma selnya tersebut. Oke, sekarang kita lanjut pada gerak higroskopis. Apa itu gerak higroskopis? Gerak higroskopis adalah gerak bagian tubuh tumbuhan karena pengaruh perubahan kadar air di dalam sel, sehingga terjadi pengerutan yang tidak merata. Artinya, tumbuhan ini bisa bergerak karena pengaruh perubahan kadar air. Bisa jadi kadar airnya bertambah atau berkurang. Nah, tapi kebanyakan yang terjadi pada gerak higroskopis adalah kadar air yang berkurang. Contohnya pada apa? Contohnya bisa kita temui pada tanaman polong-polongan atau tanaman kacang ya. Kayak di sini ada contoh gambarnya. Warnanya biasanya coklat. Mengapa warnanya coklat dan kering? Karena tadi kadar airnya sudah menurun, atau bisa juga dikatakan tumbuhan ini sudah mati. Nah, dengan perubahan kadar air yang menurun itu mengakibatkan buah pada tanaman polong-polongan menjadi terbuka dengan sendirinya. Sehingga nanti biasanya yang terjadi setelah si buahnya membuka, si kulit buahnya membuka, biji yang ada di dalamnya jadi keluar gitu ya. Nah, selain itu
Contoh gerak higroskopis juga terdapat pada sorus tumbuhan paku. Nah, yang berwarna hijau ini adalah tumbuhan paku. Nah, cirinya yang di bawah daun ini yang bintik-bintik berwarna coklat adalah kotak spora. Nah, warna coklat artinya dia kering, kadar airnya menurun sehingga mengakibatkan dinding kotak sporanya menjadi pecah dan sporanya keluar dari kotak spora. Oke, itu gerak higroskopis. Sekarang kita lanjut dengan gerak etionom. Nah, ini adalah gerak yang variasinya cukup banyak ya pada gerak tumbuhan. Apa itu gerak etionom? Gerak etionom adalah gerak yang dipengaruhi oleh rangsangan yang berasal dari luar tubuh tumbuhan. Jika tadi gerak endonom rangsangannya dari dalam tumbuhan itu sendiri, nah sekarang gerak etionom rangsangannya berasal dari luar tubuh tumbuhan. Ada apa saja di gerak etionom? Yang pertama ada gerak nasti, lalu ada lagi gerak taksis, dan yang ketiga adalah gerak tropisme. Oke, mari kita bahas satu persatu. Dimulai dari gerak nasti. Apa itu nasti? Oke, nasti adalah gerak bagian tubuh tumbuhan yang arahnya tidak ditentukan atau ditujukan ke atau dari sumber rangsang. Dan rangsangannya tersebut dapat berupa sentuhan, suhu, cahaya, dan kelembaban. Cukup panjang definisinya, tapi kita bisa tandai di bagian gerak bagian. Jadi pada gerakan nasti yang bergerak hanya bagian dari tubuh tumbuhannya saja. Jadi tidak keseluruhan tubuh tumbuhan bergerak, dan arahnya itu tidak ditentukan oleh sumber rangsang. Jadi nanti pergerakannya itu tidak ditentukan oleh dari mana datangnya rangsang tersebut, tetapi rangsangnya dapat berupa sentuhan, suhu, cahaya, dan kelembaban karena faktor di luar tubuh tumbuhan. Nah, di dalam gerak nasti terbagi lagi menjadi yang pertama adalah termonasti. Oke, sebelum kita lihat definisinya, kita pasti sudah bisa menebak ya. Termo artinya suhu, berarti termonasti adalah gerak bagian tubuh tumbuhan karena pengaruh rangsang berupa suhu. Oke, contohnya seperti apa? Contohnya kita lihat di gambar ini adalah gambar bunga tulip, di mana si bunga tulip ini akan mekar jika suhunya hangat. Yang kedua adalah fotonasti. Oke, sebelum kita lihat lagi definisinya, kita bisa menebak. Foto artinya cahaya, berarti fotonasti berarti gerak yang melibatkan sebagian atau seluruh bagian tumbuhan karena pengaruh rangsang berupa cahaya. Contohnya adalah mekarnya bunga pukul 4, atau bisa kita kenal juga dengan bunga mirabilis jalapa. Atau jika kalian masih kurang mengenal bunga ini, bunga yang berbuah berwarna hitam kecil-kecil dan ketika dibuka itu serbuknya seperti bedak ya, itu bunga pukul 4. Nah, kenapa dipengaruhi oleh cahaya? Namanya juga bunga pukul 4, berarti dia mekarnya hanya pada pukul 4, dipengaruhi oleh cahaya. Kemudian ada juga seismonasti. Nah, seismograf kita ingatnya alat untuk mengukur getaran gempa. Artinya seismonasti adalah gerak bagian tubuh tumbuhan karena pengaruh rangsang sentuhan atau getaran.
Contohnya apa? Nah, ini pasti sudah sering ya kalian lihat. Contohnya pada tanaman putri malu. Putri malu akan mengatupkan daun-daunnya ketika terkena rangsang berupa sentuhan. Kemudian yang keempat adalah niktinasti. Apa itu niktinasti? Yaitu gerak bagian tubuh tumbuhan karena pengaruh rangsang dari lingkungan di malam hari. Nah, jadi pada niktinasti ini contohnya adalah daun pada bunga lamtoro atau petai-petaian ya, petai kecil. Nah, si daunnya itu akan mengatup tapi bukan karena disentuh, tapi ketika malam hari datang. Jadi ketika malam berarti ketika gelap, maka si daunnya itu akan mengatup seperti putri malu. Oke, lalu yang terakhir adalah nasti kompleks. Nah, artinya kompleks di sini rangsangannya itu tidak hanya satu, tetapi bisa bermacam-macam rangsang. Contohnya pada proses membuka dan menutupnya stomata. Apa itu stomata? Stomata adalah bagian yang ada di bawah atau di atas permukaan daun jika kita amati di bawah mikroskop, yang fungsinya sebagai tempat keluar masuknya udara. Nah, peristiwa membuka dan menutupnya stomata ini melibatkan banyak rangsang. Rangsangnya itu bisa berupa suhu, bisa berupa cahaya, dan juga bisa berupa zat kimia. Oke, itu gerak nasti. Sekarang kita beralih ke gerak tropisme. Apa itu gerak tropisme? Gerak tropisme adalah gerak bagian tubuh tumbuhan menuju atau menjauhi rangsang. Nah, tropisme yang menuju sumber rangsang merupakan gerak positif, sedangkan yang menjauhi rangsang adalah negatif. Cukup panjang juga definisinya. Nah, jika kita bedah, ada bagian-bagian yang penting. Masih sama seperti nasti bahwa geraknya itu adalah bagian tubuh. Artinya tidak keseluruhan tubuh tumbuhannya bergerak. Lalu apa bedanya dengan gerak nasti yang tadi? Bedanya gerak nasti itu arah geraknya itu tidak dipengaruhi oleh arah atau sumber datangnya rangsang. Jadi mau rangsangannya dari kanan, dari kiri, contohnya misalnya pada daun putri malu, mau rangsangnya dari kanan, dari kiri, atau dari atas, dari bawah, ketika disentuh semua bagian pada daun putri malu pasti akan mengatup. Jadi tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang. Sedangkan pada gerak tropisme ini pergerakannya itu nanti dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang. Makanya disebutkan di sini ketika pergerakannya itu menuju datangnya rangsang disebut dengan tropisme yang positif, sedangkan ketika gerakannya menjauhi rangsang disebut dengan gerak tropisme negatif. Oke, ada apa aja contohnya? Contohnya yang pertama adalah fototropisme. Nah, masih sama seperti tadi yang nasti, foto artinya cahaya, artinya fototropisme adalah gerak tumbuhan yang terjadi akibat pengaruh arah datangnya rangsang berupa cahaya. Contohnya apa? Contohnya ketika kita melakukan percobaan menanam kecambah dari menanam biji kacang hijau misalnya. Ketika dia sudah berkecambah dan disimpan di tempat gelap, nah biasanya batangnya akan membengkok. Nah, artinya apa? Kenapa dia membengkok? Dia membengkok itu mengikuti arah datangnya cahaya. Kemudian ada juga kemotropisme. Kemo artinya zat kimia. Artinya kemotropisme adalah gerak sebagian tubuh tumbuhan ke arah sumber rangsang yang berupa bahan kimia. Contohnya apa? Contohnya adalah ketika tumbuhan diberi pupuk. Nah, pupuk itu merupakan zat kimia ya. Setelah tumbuhan diberi pupuk, jika kita amati ke dalam-dalamnya, setelah beberapa hari diberi pupuk, akarnya itu akan menuju lebih banyak ke bagian yang diberi pupuk ya. Kalau di gambar sini terlihat di bagian yang lebih kanan, akarnya akan lebih banyak karena menuju rangsang berupa zat kimia.
Ada lagi hidrotropisme. Apa itu hidrotropisme? Hidro artinya air, maka hidrotropisme adalah gerak bagian tubuh tumbuhan karena pengaruh air. Contohnya apa? Contohnya pergerakan akar yang selalu mencari sumber air. Lalu ada geotropisme. Apa itu geotropisme? Geotropisme adalah gerak bagian tubuh tumbuhan karena pengaruh gaya gravitasi. Nah, gravitasi arahnya kemana? Arahnya adalah ke bawah. Makanya ketika tanaman ditanam, akarnya itu akan terus mengarah ke bawah, ke arah gravitasi. Nah, ketika tanaman ditanam secara miring pun akarnya akan tetap mengarah ke bawah karena akan mengarah ke titik bumi. Kemudian yang terakhir adalah tigmotropisme. Apa itu tigmo? Nah, tigmo itu adalah gerak membeloknya bagian tubuh tumbuhan akibat adanya persinggungan atau sentuhan. Nah, contohnya apa? Kalian pernah melihat ada tumbuhan yang bersulur kemudian nempel pada sebuah kayu. Nah, si sulurnya itu terkena kayunya itu berupa persinggungan atau sentuhan. Makanya nanti biasanya tumbuhan bersulur yang ditancapkan kayu di dekatnya, sulurnya akan membelok mengikuti arah si kayu tersebut karena kayu tersebut merupakan rangsang berupa sentuhan atau persinggungan bagi sulur tanaman tersebut. Oke, kemudian sekarang gerak yang terakhir adalah gerak taksis. Apa itu gerak taksis? Gerak taksis adalah gerak seluruh bagian tubuh tumbuhan menuju atau menjauhi rangsang. Nah, berbeda dengan tropisme dan nasti, gerak taksis ini geraknya adalah seluruh bagian tubuh tumbuhan. Jadi yang bergerak itu seluruhnya, bukan hanya akarnya saja, bukan hanya batangnya saja, tapi keseluruhan. Contohnya apa? Contohnya adalah fototaksis. Fototaksis berarti cahaya. Tetap berarti gerak pindah tempat seluruh bagian tubuh tumbuhan karena pengaruh rangsang cahaya. Contohnya apa? Contohnya adalah pergerakan euglena menuju sinar matahari. Nah, di sini masih menjadi perdebatan karena euglena itu ada yang memasukkannya ke kingdom Plantae, tapi ada juga yang memasukkannya ke kingdom Protista. Nah, kenapa dimasukkan ke kingdom Plantae? Karena dia itu memiliki klorofil ya. Makanya pergerakannya seluruhnya, karena kan kita jarang ya atau tidak pernah bahkan melihat ada seluruh tumbuhan semua-muanya beserta akarnya pindah langsung gitu ya menuju cahaya. Tidak ada. Lalu kemotaksis. Nah, kemotaksis itu berarti gerak seluruh tubuh tumbuhan karena pengaruh rangsang dari zat kimia. Contohnya apa? Contohnya yaitu pada tanaman lumut dan paku. Nah, tanaman lumut dan paku akan menghasilkan archegonium sebagai kelamin jantan, betina, dan antheridium sebagai kelamin jantan. Nah, si antheridium ini akan melepaskan sperma. Nah, si sperma ini bergerak karena pengaruh rangsang dari zat kimia yang dihasilkan oleh archegonium, sehingga spermanya seluruhnya akan bergerak. Nah, sperma di sini bukan spermatozoa seperti yang dihasilkan oleh hewan dan manusia, tetapi sperma berupa hasil dari pengeluaran antheridium pada tumbuhan paku dan tumbuhan lumut. Lebih jelasnya nanti mungkin kalian akan mempelajari ini lebih dalam di kelas 8 atau nanti lebih dalam lagi di kelas 10 nanti SMA ya. Oke, cukup sekian materi gerak pada tumbuhan. Kita bertemu lagi di lain kesempatan. Bye-bye.